Rencana kita menuju Benteng Rotterdam yang di Jalan Ujung Pandang. Kalau ini Jalan Pasar Ikan nih, teman-teman. Ini area dermaga ini, dermaga penyeberangan yang ke pulau-pulau, teman-teman. Oke, kita coba-coba masuk di area benteng, teman-teman. Mudah-mudahan bisa. Kemudian diperbolehkan masuk atau diizinkan masuk. Boleh tidak sepeda masuk ke sana? Izin Pak, bisa kan masuk ke sana, jalan apa namanya? Bilang. Oh sini di. Oh iya. Tuh. Alhamdulillah teman-teman. Kita diizinkan masuk ini, teman-teman. Ini area benteng, teman-teman. Alhamdulillah. Kita diizinkan masukin mengambil gambar area benteng. Sebentar kita ketemu dengan bapak itu, bagaimana penjelasannya. Bismillah. Oke, kita jalan lagi. Kita telusuri dulu, teman-teman. Luas juga. Nanti kita ambil keterangan dari apa namanya, sepi, teman-teman.
dalam ini. Kita skip dulu teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang ini kita masih berada di area benteng Rotterdam yang ada di Makassar ini. Jadi kita ambil gambarnya ini, videonya kita share supaya teman-teman yang ada di luar sana, di teman-teman komunitas atau apa saja tahu sejarah-sejarah yang ada di Makassar ini teman-teman. Jadi salah satunya benteng Rotterdam ini teman-teman. Semoga teman-teman semua terhibur dengan adanya video ini, dan mohon izin kepada pemerintah setempat atau siapa saja teman-teman yang sudah mengupload ini, semoga tidak menjadi kendala untuk men-share sejarah-sejarah yang ada di Makassar ini. Tidak ada maksud lain, hanya untuk memperkenalkan sejarah yang ada di Makassar teman-teman, seperti apa yang ada di Makassar sejarah ini, dan mudah-mudahan artinya tidak kena hak cipta teman-teman. Jadi mohon izin kepada siapapun yang terkait hal ini, mudah-mudahan mohon izin ini untuk men-share ini video ini teman-teman. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan-jalan nih teman-teman. Gambar. Tapi Pak. Sepi di. Biasa kapang baru ada anunya, banyak biasa pengunjung. Iya di. Banyak tempat-tempat rekreasi sekarang jadi. Ya sudah syukur-syukur bisa ambil gambar begini. Jordan. Kita jalan. Bapaknya ini masih batu alam, batu asli teman-teman. Main ini. Jadi konon katanya ini bentuknya ini seperti kura-kura teman-teman. Tapi nanti kita kupas dengan bapak yang tadi, mohon bisa memberi keterangan. Ambil gambar enggak apa-apa ini. Mau kasih masuk di konten enggak apa-apa, Dik. Oke.
Kita dari mana kah? Saya dari Palu. Dah? Oh Palu, oh hijau sekali. Rombongan? Oh berdua saja. Tapi maksudnya sekolah di sini atau bagaimana? Enggak. Kalau aku udah kerja Pak di sini. Oh sudah kerja. Baru datang. Kerja di mana? Labuan Pak. Oh iya. Tidak apa-apa saya masukkan di YouTube ini teman-teman. Atau nama sama kita? Amin Pak. Kita Aswar. Aswar, oke. Dari Palu teman-teman dari Palu semua ini datang ke Makassar ini. Dia lihat situasinya Makassar tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi teman-teman di channel Sanur Tunur. Kita lagi berada di di Benteng Rotterdam yang ada di Makassar ini teman-teman. Salah satu sejarah sejarah yang ada di Makassar ini. Sekarang ini kita sama-sama berada sama Pak siapa namanya? Pak Hambalin. Pak Hambalin. Ya, coba Pak Hambalin nanti memberikan keterangan tentang sejarah yang ada di Benteng Rotterdam ini. Oke, saya skip dulu teman-teman. Iya. Oke Pak, bisa diceritakan sejarah yang ada di Benteng Rotterdam ini. Ya. Bismillah Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Hambalin, tour guide dalam Benteng Ujung Pandang. Sebelumnya saya ceritakan dulu tentang sejarah berdirinya Benteng Ujung Pandang ini. Jadi Benteng Ujung Pandang ini adalah salah satu benteng peninggalan daripada Kerajaan Goa yang dibangun pada tahun 1545 di bawah pemerintahan Raja Goa ke-9 namanya Daeng Matandre Karaeng Manguntungi Tumapak Risi Kalona. Tumapak Risi itu artinya sakit, Kalona itu leher. Jadi Raja Goa ke-9 ini meninggal disebabkan karena sakit di lehernya. Ya, kemudian tujuan pembangunan benteng ini pada masa beliau adalah sebagai benteng pelindung daripada kota raja atau sebagai basis pertahanan untuk memperkuat basis pertahanan Kerajaan Goa di sepanjang pantai Makassar. Jadi bangunlah Benteng Ujung Pandang ini untuk melindungi kota raja di sebelah selatan, yaitu Benteng Sombaopu. Kemudian Benteng Ujung Pandang ini hanya sebagai benteng pengawal daripada kota raja. Jadi Benteng Ujung Pandang artinya ujung itu tanjung yang banyak ditumbuhi pohon pandan. Kemudian orang Makassar menyebutnya bukan pandan, melainkan pandang, kelebihan NG. Jadi Benteng Ujung Pandang ini dulunya dijadikan sebagai benteng pertahanan. Kemudian banyak rumah adat khas Makassar dalam Benteng Ujung Pandang ini. Setelah Raja Goa ke-9 meninggal atau wafat, kemudian pembangunan benteng ini dilanjutkan oleh putranya Raja Goa ke-10 namanya Iman Rigau Daeng Bontok Areng Lakiung Tuni Palangga Ulaweng. Jadi konstruksinya sudah diperbaiki dan disempurnakan pada zamannya Sultan Alauddin atau dikenal dengan nama Makassar, Imangirangi dan Manrabia Sultan Alauddin. Jadi konstruksinya disempurnakan dan pada masa Sultan Alauddin ini Kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya. Kemudian Benteng Ujung Pandang ini jatuh ke tangan Belanda melalui perjanjian Bongaya antara Belanda dengan Sultan Hasanuddin. Kemudian benteng ini diambil oleh Belanda dan dirubah namanya dari Ujung Pandang menjadi Fort Rotterdam. Jadi nama Rotterdam ini adalah nama yang diberikan oleh Belanda karena Panglima Perang Belanda yaitu Cornel Spelman ingin mengingat kota kelahirannya di Rotterdam. Kemudian konstruksinya desain ataupun bentuk daripada Benteng Ujung Pandang ini dirubah, dulunya persegi 4 pada masa Kerajaan Goa. Kemudian pada masa Belanda ditambahkan 5 sudut. 5 sudut ini sehingga bentuk Benteng Ujung Pandang seperti penyu. Makanya orang Makassar menyebutnya Benteng Panyua. Setelah dikuasai oleh Belanda, Benteng Ujung Pandang ini dihancurkanlah bangunan khas Makassar. Kemudian digantilah bangunan Belanda bergaya gotik pada waktu itu, dan sekarang bangunan-bangunan itu masih bisa kita lihat hari ini. Jadi Benteng Ujung Pandang pada zaman Belanda dijadikan sebagai markas komando, pusat perdagangan dan pemukiman pejabat-pejabat tinggi Belanda. Dan hari ini Benteng Ujung Pandang dijadikan sebagai sarana wisata ataupun edukasi bagi siswa-siswa daripada kota Makassar itu sendiri ataupun
di luar daripada Sulawesi Selatan ini yang berkunjung ingin mengetahui tentang sejarah kebesaran daripada Kerajaan Goa. Nanti kita keliling lagi Pak ya. Oke, Ya. oke, kita skip dulu Ya. teman-teman. Nah, terima kasih Pak. Siapa Pak Hembali? Iya, Pak. Iya, iya, kita jalan dulu. Oke, oke. Jadi bagaimana Pak? Ini adalah salah satu bangunan Ya. yang pernah dibom oleh sekutunya Belanda ketika pada masa pendudukan Jepang. Yang mana ini? Iya, ini reruntuhannya sengaja iya. tidak dibangun kembali sebagai bukti sejarah. Oh ini ya? Iya. Ini. Oh iya. Kemudian kita lihat bahwa benteng ujung pandang ini yang kita sekarang ini sebenarnya ini belakang Pak, Oh iya. belakangnya karena dulu di sini laut. Nanti kita lihat juga pintu gerbangnya yang di sana. Oh iya. Ya, kemudian ini masih ada tiang bendera Belanda, kemudian masih ada tambatan-tambatan kapalnya yang di sana. Oh iya. Oh ya, sambil kita lanjut. Oke, kita jalan teman-teman. Memberikan Pak Hembali memberikan keterangan tentang benteng Rotterdam ini. Nanti ini juga Pak. Ah, Ini adalah salah satu jalan. jalan sengaja tidak dibuatkan tangga untuk memudahkan Belanda mendorong meriamnya ke atas. Oh iya iya. Iya. Sejauh berarti memang ini dari dulu memang Iya, ada. dari dulu. Hanya saja sudah pernah direnovasi, tapi itu direnovasi Iya. harus sesuai dengan aslinya. Ah iya iya betul.